أستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد Untuk dars keempat, ad-darsu ar-rabi'. Di sini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama adalah huruful jar, kemudian kembali ke jumlah ismiyah, dan yang ketiga adalah nama-nama perempuan. Di bahasan pertama kita adalah hurufu al-jarri. Jadi huruf-huruf yang memajrurkan. Kita bilang yang memajrurkan berarti isim sesudahnya menjadi majrur, cirinya dengan kasroh. Jadi kita kasrohkan ya, kurang lebih kita kasrohkan kalau secara ringkas kita bilang seperti itu. Jadi contoh hurufnya adalah min, dari ya, min, ila, fi, ala. Min itu dari ila ke fi, di atau di dalam, ala di atas. Ini huruf-huruf jar. Jadi kalau kita menemukan huruf-huruf ini sesudahnya ada isim, kita kasrohkan. Contoh, misal Zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi. Kita bilang masjidi ya. Kenapa? Karena ada fi. Kemudian contoh yang lain. Zahabtu ila al-baiti. Kita juga harus kasrohkan. Ini contoh-contoh huruf jar ya. Contoh-contoh huruf jar di mana harus kita kasrohkan isim sesudahnya. Kemudian kita kembali ke al-jumlah al-ismiyah ya. Al-jumlah al-ismiyah, di mana sebagaimana kita ketahui jumlah ismiyah itu terdiri dari al-mubtada, dan al-khobar. Di mana mubtada itu isim di awal jumlah, khobar adalah penjelas untuk mubtada. Contohnya Zaidun qaimun ya. Ini jumlah ismiyah karena diawali oleh isim yaitu Zaid ya. Ini diawali oleh isim Zaid. Kemudian qaim adalah berita yang disandarkan kepada Zaid. Jadi Zaid adalah mubtada, qaim adalah khobar. Nah, kemudian ternyata ada bentuk lain yang khobar untuk mubtadanya. Contohnya
Zaidun fil masjidi ya. Kita harus bilang masjidi. Fi al masjidi harus kita kasrohkan karena ada fi. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan yang qaimun, ini bentuk khobarnya namanya al-mufrad. Namanya bentuk khobar mufrad ya. Jadi kita baru mempelajari satu namanya khobar mufrad. Yang kedua ini namanya khobar al-jaru wal majruru. Al-jaru yang memajrurkan dan yang dimajrurkan, maksudnya huruf jar dan isim majrur ya, jar wal majrur gitu ya. Fil masjidi di mana fi huruf jar kemudian al masjidi isim majrur maka disebut al jaru wal majrur. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membahas dua macam khobar. Yang pertama kita bilang al-jar wal majrur. Kalau selain al-jar wal majrur kita bilang terlebih dahulu al-mufrad. Walaupun nanti kita menemukan bentuk yang lain. Jadi dua ya. Al-mufrad dan al-jar wal majrur. Ini tentang bahasan al-khobar. Ada dua macam yang kita pelajari di sini. Kemudian kita mempunyai kaidah. Kaidah al-qaidah ya. Kaidah dalam jumlah ismiyah. Kaidahnya itu adalah al-qaidahnya ialah al-aslu fil mubtada'i al-ma'rifah. Kemudian al-aslu fil khabari an-nakirah. Jadi hukum asal di dalam mubtada ma'rifah, hukum asal dari khobar ialah nakirah. Jadi ini kaidah ya. Hukum asal dari mubtada itu ma'rifah. Hukum asal dari khobar ialah nakirah. Kita sudah mengetahui apa itu ma'rifah. Lebih khusus ya, sudah menentukan jenis atau sesuatu tertentu. Kalau nakirah lebih umum. Contohnya baitun, rumah. Ini nakirah. Maka seluruh rumah masuk dalam kata tersebut. Tetapi kalau ana bilang hadzal baitu, berarti rumah ini bukan rumah yang lain. Itu ma'rifah. Kemudian kita ambil contoh. Misal kita ambil contoh yang ma'rifah itu kan yang ada alif lam ya.
Salah satu yang telah kita pelajari misal ar-rajulu qaimun. Nah, kita bisa memperhatikan ar-rajulu ini isim di awal jumlah pasti mubtada, kemudian dia ma'rifah. Qaimun adalah berita yang disandarkan kepada rojul, berarti dia khobar, dan qaimun ini adalah nakiroh ya, yang tidak ada alif lamnya. Jadi ini contoh mubtada khobar dalam segi ma'rifah dan an-nakiroh. Kemudian di sini kita akan membahas anwa'ul ma'arif. Kita akan membahas macam-macam yang ma'rifah. Tentu kan kita harus tahu dong. Kalau kita bilang mubtada itu hukum asalnya ma'rifah dan khobar itu nakiroh, tentu kita harus tahu kata-kata yang ma'rifah dan nakiroh seluruhnya itu seperti apa. Maka yang pertama, macam-macam ma'rifah itu adalah al-bomiru. Bomir ya. Jadi macam-macam ma'rifah yang pertama adalah al-bomir. Bomir itu ya kata ganti. Contohnya ya ini seluruh bomir ya. Huwa, huma, hum, hiya, dan seterusnya. Jadi domir-domir ini tuh seluruhnya adalah ma'rifah. Jadi kalau kita bilang huwa qaimun. Huwa ini ma'rifah atau nakirah? Kita bilang huwa ini ma'rifah. Kenapa? Karena dia dhamir dan nomor pertama ya urutannya. Kemudian yang kedua ialah al-alamu. Al-alamu. Al-alam maksudnya adalah nama ya, al-alam itu. Baik nama seseorang, contohnya Zaidun, jadi seluruh nama itu ma'rifah, atau nama tempat, contohnya Makkah. Jadi dua-duanya ma'rifah, baik nama seseorang atau nama tempat. Jadi ketika kita bilang Zaidun qaimun, kita bilang Zaidun di sini adalah ma'rifah ya. Dan qaimun ini nakirah, khobar. Kenapa Zaidun ma'rifah? Karena dia alam. Nama itu ma'rifah. Yang ketiga, al-ismu al-mubhamu. Mubham itu apa? Mubham itu samar ya. Jadi isim yang samar, tidak jelas. Contohnya seperti ada dua ya. Yang pertama ialah ismul isyarati ismul isyarah, isim isyarah. Maksudnya adalah kata tunjuk ya. Kita sudah mempelajarinya, contohnya hadza, kemudian
Dzalika, ya, ini kita sudah mempelajarinya. Kemudian yang kedua ialah al-ismu al-mausulu. Isim mausul, ya. Isim mausul bimakna alladzi, ya. Alladzi itu yang. Jadi contohnya alladzi, ya, yang. Ini kalau untuk perempuan allati, ya. Ini dua-duanya bimakna yang, ya. Kemudian yang keempat baru al-muhalla bi al. Al-muhalla itu apa? Yang dihiasi alif lam. Contohnya ar-rajulu. Kemudian al-baitu. Ini ma'rifah. Misal al-baitu jamilun. Rumah itu bagus, indah, ya. Nah, al-baitu ma'rifah karena ada alif lam, jamilun nakirah. Al-baitu mubtada diisim di awal jumlah, jamilun khobar. Kemudian anwar ma'rif itu ada 5, ya. Dan yang kelima ini ada di daras al-khamis. Di pelajaran yang kelima. Kita akan mempelajarinya nanti. Jadi kita dapat mengetahui dari sini macam-macam yang ma'rifah. Macam-macam yang ma'rifah. Misal ad-dhamir huwa qaimun, al-alam zaidun qaimun. Kalau isim mubham contohnya misal hadza najmun. Hadza mubtada dan dia ma'rifah, najmun khobar dan dia nakirah. Kalau al-muhalla bil ba bil bi al yang dihiasi dengan alif lam contohnya al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada dan dia tentu ma'rifah. Al-jamilu ini jamilun ini khobar dan dia nakirah, ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah macam-macam ma'rifah. Jadi kita dapat mengetahui, ya, hukum asal mubtada itu ma'rifah. Maka kita tahu dong, sudah tahu macam-macam ma'rifah itu apa saja. Di sini kita sudah mengetahuinya macam-macam ma'rifah. Jadi mubtada itu hukum asalnya ma'rifah dan kita sudah tahu ma'rifahnya apa. Dan selain dari ma'rifah atau selain dari yang 5 ini dan yang 5 kita belum sebutkan, maka hukumnya itu adalah nakiro dan cocok untuk khobar. Ini hukum asal terlebih dahulu, kadang-kadang berbeda, ya, tapi ini hukum asalnya seperti itu. Silahkan, ya, di screenshot, dicatat. Kemudian bahasan selanjutnya, ya. Selanjutnya kita mempunyai kaidah
Al-qa'idah. Al-alamu. Al-mu'annatsu. Al-alam maksudnya nama, al-mu'annatsu ya, perempuan. Jadi nama perempuan itu la yunawwanu. La yunawwan, tidak bertanwin ya. Jadi seluruh nama perempuan itu tidak bertanwin. Jadi kan kalau kita perhatikan misal Zaidun. Kenapa kita bilang Zaidun? Karena tidak ada. Kenapa kita dia tanwinkan? Karena dia tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam ya. Dan dia nama dan tidak ada alif lam. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Aliyun ya. Aliyun ini juga bertanwin karena tidak ada alif lam, nama yang tidak ada alif lam. Kemudian kalau nama perempuan contohnya Aisyah, maka meskipun dia tidak ada alif lam, kita tidak boleh mentanwinkannya karena nama perempuan tidak bertanwin. Jadi Aisyah tu ya. Kemudian contoh yang lain Zainabu ya. Kita bilang Zainabu, nggak bisa kita bilang Zainabun. Kemudian contoh yang lain Maryamu, nggak bisa kita bilang Maryamun. Jadi seluruh nama perempuan itu tidak bertanwin. Baik, dari sini kita sudah mengetahui apa yang kita telah pelajari. Yang pertama huruful jar apa saja ada min, ila, fi, ala. Maksudnya sesudah kata atau huruf tersebut kita kasrohkan ya. Al-masjidi, al-baiti. Kemudian kita juga sudah mempelajari al-jumlah al-ismiyah. Kemudian yang kita perhatikan terlebih dahulu al-khobar. Dua macam yang sudah kita pelajari ialah al-mufrad. Seperti qaimun, zahibun, jalisun. Kalau al-jar dan juga al-jaru wal majrur. Contohnya huruf jar dan isim yang majrur karena huruf jar tersebut. Contohnya fil masjidi. Kemudian kaidah bahwa hukum al-aslu ya, hukum asal dalam mubtada itu ma'rifah dan hukum asal dari khobar itu nakirah. Tentu kita harus tahu ya apa itu macam-macam ma'rifah. Ternyata macam-macam ma'rifah itu ada 5. Selain dari kelima ini dia itu adalah nakirah. Ada dhamir, ada nama, isi mubham yang ada alif lamnya, dan yang kelima kita akhirkan. Dan yang terakhir adalah nama perempuan itu tidak bertanwin. Contohnya Aisyatu, Zainabu, Maryamu. Taib. Seperti itu. Sekarang kita
Masuk ya ke kitab. Baik, kita masuk ke kitab. Ad-Darsu Ar-Rabi'. Pelajaran keempat. Kita mulai dari Ummu Kalista. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silahkan baca Ad-Darsu Ar-Rabi' dan artikan, silahkan. Pelajaran keempat. Aina Muhammad? Aina Yang atas dulu, Muhammadun? yang alif dulu, yang atas. Oh, Al-Bait. yang alif. Al-baitu fil baiti. Al-kitabu alal kitabi. Al-Maktabu. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alal sariri. As-sariru. As-sariru alas sariri. Artinya? Artinya, fi baiti di dalam rumah, alal maktabi ke Di atas di atas apa meja, Ustaz. meja, betul. Fil masjidi di dalam masjid, alas sariri di atas ranjang. Ayo. Maksud dari fi dan ala disebutnya huruf apa? Huruf jar, Ustaz. Baik. Maksud dari huruf jar fungsinya apa? Jar ini akhir itu menjadi kasrah, Ustaz, sebagai Betul. Jadi memajrurkan dan isim sesudahnya menjadi kasroh. Baik. Silahkan sekarang baca yang alba. minal baiti al masjidu ilal masjidi. Yang ba yang ini aina Muhammadun. Oh, Ada? aina. Oh, yang ini ya, baik Ustaz. Aina Muhammadun? Kemana Muhammad? Wa aina Yasirun? Jawabannya di sebelah kiri. Oh iya. Maaf Pak, tadi besar-besarin sih nggak kelihatan. Ya. Aina Muhammadun wa fil ghurfah. Huwa fil ghurfati. Iya. Wa aina Yasirun? Huwa fil hamami. Fil hammami. Fil hammami. Langsung sama artinya ya Ustadz? Betul. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar atau ruangan. Betul. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Betul. Wa aina Aminatu? Di mana dan di mana Aminah? Ia fil matbahi. Dia di dapur. Baik, sebentar. Stop dulu ya. Pertama, aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia berada di kamar. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah.
Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena awalnya isim yang ada di awal kalimat itu ismiyah gitu ya, Ustaz. Kalimat Iya, yang betul. awalnya isim. Jadi kalimat diawali dengan isim. Taib, kalau jumlah ismiyah itu harus terdiri dari, Mubtada dan khobar. di sini manakah mubtada, manakah khobarnya? Ya, wa aina aminah ya Ustaz. Ini Eh, huwa fil ghurfati. yang Jumlah huwa fil ghurfati. fil gur Gimana? huwanya mubtada fil ghurfati khobar. Fil ghurfati khobar. Taib. Hukum asal dari mubtada nakirah atau ma'rifah? Mubtada itu ma'rifah, Ma'rifah. Kalau khobar, khobar itu nakiroh. taib. Kemudian huwa di sini mubtada fil ghurfati sebagai khobar. Bentuk khobarnya khobar apa? Gurf Ya. khobarnya Bentuknya apa? Al-jaru wal al jaru wal apa Ustaz? Lupa. majrur. Bentuk. Oh ya, jarwal majrur bentuknya. ya, al jarwal Iya. majrur. Ya, jadi bentuknya di sini fil masjidi fil ghurfati adalah khobar jal wal majrur. Wal majrur, oh, khobar jar wal majrur. Kemudian yang sudah kita pelajari khobar itu ada berapa macam? Ada mufrad sama goiro mufrad ya. Mufrad dan fil ghurfah jar wal majrur yang kita pelajari di sini dulu ya. Oh iya ya. Iya. Jadi mufrad dan al jar wal majrur. Kemudian huwa ini kan ma'rifah ya. Iya. Baik, sebutkan sekarang macam-macam ma'rifah. Ada domir, ada nama Apa? atau al-alam. Ya, Domir domir itu itu apa? kata ganti. Ya, Ada contohnya. huwa, hiya, Iya, betul. anta, anti. Ada Iya. al-alam atau nama kayak Muhammadun, nama-nama. Ismul al-mubhan, ada isim isyarah, ada isim mausul. Contohnya. Isim isyarah itu hada hadihi. Isim mausul itu kata sambung allati, alladhi. Terus Iya. al-muhalla bil al yang kemasukan alif lam seperti al-masjidi, al-masjidu, Al-masjidu ya. Iya. al-masjidu. Terus yang kelima itu mudhofun ilaih. Nah, betul. Kita belum pelajari betul ya. Mudhofun ilaih yang kelima. Nanti kita belajarnya di ad-darsu al-khamis. Taib. Kemudian di sini terakhir tadi kita baca aina aminatu. Kenapa di sini tidak ditanwinkan? Kalau Muhammadun Yasirun ini ditanwinkan. Kenapa aminatu tidak ditanwinkan? Karena dia ini perempuan. Kalau nama perempuan itu tidak memakai tanwin. Nama perempuan itu tidak memakai tanwin. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, mumtazun. Syukran jazilan. Barakallahu fi. Wafiki barakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Ummu Nafil ya. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan baca sekarang sisanya ya al-kitabu dari wa ainal kitabu. Oh iya. Naam, Ustaz. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Langsung dijawab, Ustaz. Diterjemahkan. Ainal kitabu, di mana buku itu?
huwa 'alal maktabi. Buku itu ada di atas meja. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Muhammad, dia di ruangan. Kemudian nomor 3, aina sa'atu. Di mana jam itu? Hiya ala sariru. Dia di atas Ala, ranjang. setelah ada ala, Dia di atas ranjang. ala sariri, sariro, sariru. Sariri, afwan Baik. Ustaz. Hiya ala Baik, sariri. Di sini Nomor 4. ainal kitabu huwa, ya, bagaimana? Teruskan. Nomor 4 Ustaz. Aina Yasiru. Di mana Yasir? Ini saja yang ainal kitabu ya. 2 yang ini yang di layar. Oh, nah Ustaz. Baik. Sudah ya, huwa 'alal maktabi, tadi kitab, sekarang sa'ah, hiya 'alas sariri. Baik. Silahkan kita perhatikan coba. Ada huwa 'alal maktabi. Di sini ada kata huwa 'alal maktabi. Jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Baik. Mana isim yang di awal jumlahnya? Huwa. Baik. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Terdiri dari isim, mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada itu isim di awal jumlah dan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada. Betul. Di sini manakah mubtada, manakah khobarnya? Mubtadanya huwa, khobarnya alal maktabi. Alal maktabi, ala ini disebut apa? Ala disebut isim jar. Huruf jar. Huruf jar. Kalau al-maktabi disebut apa? Isim majrur. Taib isim majrur. Kalau kita bilang alal maktabi di sini khobar, bentuk khobarnya khobar apa? Khobar jar majrur. Khobar jar wal majrur. Ada berapa bentuk yang sudah kita pelajari khobar itu? Khobar yang udah dipelajari baru 2 Ustadz. 1 khobar mufrad, yang kedua khobar jar wal majrur. Baik. Di sini huwa alal maktabi, huwa di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Baik. Hukum asal mubtada nakirah ma'rifah? Ma'rifah Ustaz. Baik, maka sebutkan macam-macam ma'rifah. Macam-macam ma'rifah. 1 domir, yang kedua atau kata ganti, contohnya. Contohnya. Huwa, hiya, huma, hum. Kemudian yang kedua al-alamu atau nama, atau bisa juga tempat. Contoh Zaidun. Kemudian yang ketiga al-ismul mubhamu atau isim yang samar. Ya, terdiri dari isim isyarah dan juga isim mausul. Isim isyarah contohnya hadza, dzalika. Isim mausul contohnya alladzi dan allati. Salah Ustaz ya. Yang kedua tadi cuman betul. Berarti sekarang yang keempat Ustaz. Betul, keempat. Yang keempat al-muhalla atau yang dihiasi dengan alif lam. Contohnya al-baitu. Dan yang kelima kita nanti akhirkan. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Baik, di sini juga kita barusan juga membaca Aminatu. Kenapa di sini Aminatu tidak bertanwin? Karena nama perempuan, Ustadz. Baik, bagaimana hukumnya? Hukumnya la yunawwanu atau tidak bertanwin. Tidak bertanwin, Mumtaz.
Sekarang ajib anil as'ilatil atiyah. Kita langsung ke contoh ya. Dari 1 sampai nomor 4 ya. Kita balik dulu. 1 sampai nomor 5. Silahkan jawab ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Silahkan. 1 sampai 5 Ustadz. 1 sampai 5 saja ya. Nah, yang tadi ainal kitabi, yang itu kitabu Ainal itu Ustadz. kitabu, iya. Oh, iya. Iya. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Di mana buku itu? Buku itu ada di atas meja. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di ruangan. Kemudian yang ketiga, aina sa'atu, di mana jam itu? Hiya ala sariri. Jam itu di atas ranjang. Aina yasiru. Yasirun Ustaz ya. Yasiru. Betul, yasirun. Aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbahi. Dia di dapur. Iya, Masya Allah. Tamam. Syukran jazilan barakallahu fiik. Wa iya Ustaz, wa fi barakallah. Baik, seperti itu ya. Sekarang dibaca sisanya berarti latihan 6 sampai 11 dulu ya. Kepada Ustazah Nika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silahkan dibaca, diartikan, dan diisi Ya, Ustaz. Al-madrasatu, sekolah itu. Il-madrasati. Yang nomor 6, yang ini dulu. Oh, apa? Aywa. Yang Aminatu. Ya. Aminatu fil ghurfati. Aminatu ada alif hamzah dulu. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di dalam kamar? Naam, hiya fil ghurfati. Ya. Aminah itu di matbah katanya. Oh. La, hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dapur. Di dapur, betul. Ya, selanjutnya. Apakah Yasir? Ayasirun fil matbakh. Fil matbakhi. Apakah Yasir di dapur? La, huwa fil ghurfati. Dia di kamar mandi. Oh, dia fil hammami. Dia di kamar mandi. Man fil ghurfati. Siapa yang di dalam kamar? Fil ghurfati. Siapa tadi? Muhammadun. Di dalam kamar, Muhammad. Wa man fil hammami. Dan siapa yang di dalam kamar mandi? Fil hammami Yasirun. Dalam kamar mandi Yasir. Madza 'alal maktabi? Apa yang di atas meja? Alal maktabi. Buku. Alal maktabi. Al-kitabu. Iya. Di atas meja adalah sebuah buku. Madza 'alal sariri. Dan apa yang di atas ranjang?
Alal sariri. Apa Ustaz? Jam. Alal sariri as-sa'atu. Iya. Di atas Silahkan. ranjang sebuah jam. Ya, sekarang tamrin kedua, silahkan baca. Al-madrasatu, sekolah itu. Fil madrasati, di sekolah. Fil baiti, di rumah. Al-baitu, rumah itu. Al-ghurfatu, kamar itu. Al-hammamu, kamar mandi itu. Fil matobakhi, di kamar mandi. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, alal kursi, di atas kursi. As-sariru, ranjang itu. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid, Masya Allah. Sekarang coba baca nomor 1 saja. Iqra waktub. Qalabu fil jami'ati. Murid itu. Bagaimana? Coba ulangi. Qalabu fil jami'ati. Qalibu. Qalibu fil jami'ati. Murid itu di universitas. Mahasiswa itu Mahasiswa itu di universitas. Universitas. Betul. At-talibu fil jami'ati, jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena kalimat yang diawali dengan isim. Baik. Kalau jumlah ismiyah harus terdiri dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Baik. Di sini manakah mubtada, manakah khabarnya? Mubtadanya at-talibu, khabarnya fil jami'ati. Baik. Di sini mubtadanya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, Ustaz. Baik. Kenapa? Karena tidak bertanwin dan memiliki alif lam. Baik. Sebutkan macam-macam ma'rifah. Pertama ada dhamir atau yaitu kata ganti seperti huwa, huma, hum. Kemudian al-alamu, nama, isim berupa nama atau tempat. Ketiga, isim mubaham yang terdiri dari ada isim yang samad, terdiri dari isim isyarah seperti yang merupakan kata tunjuk seperti hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Kemudian isim mausul, kata sambung seperti artinya yaitu yang, allazi atau allati. Kemudian al-muhalla bil alif lam, kata dengan alif lam. Satu lagi itu akan dipelajari di pelajaran kelima. Baik, betul ya, Masya Allah. Sekarang fil masjidis, fil jami'ati sebagai khobar ya. Bentuk khobarnya khobar apa? Khobar al-jarru wal majrur. Baik, bentuk khobar yang sudah kita pelajari? Ada dua, khobar mufrad dan khobar al-jarru wal majrur. Baik, khobar mufrad dan al-jarru wal majrur. Kemudian kalau kita perhatikan di sini di nomor 5 ada kata Zainabu ya. Zainabu. Kenapa di sini tidak bertanwin, berbeda dengan Muhammadun, Zaidun ya? Kenapa? Karena al-alamu al-mu'annas, kata untuk nama perempuan yang tidak boleh bertanwin walaupun tidak ada alif lamnya. Iya, Masya Allah, mumtaz. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Afwan, jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari nomor 2 ya.
sampai nomor 10 saja. Jangan sampai nomor 10, dari nomor 2 sampai nomor 9 ya. Kepada sekarang Ummu Khalila ya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ya. lanjutkan nomor 2 sampai nomor 9. Ya Ustaz. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Al-qalamu alal maktabi. Yang nomor 3. Oh, maaf. Ya Ustaz. Aina tajiru huwa fil dukani. Di mana pedagang itu dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Meja, betul. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Aina waroku di mana? Artinya? Oh ya. Oh tadi ya, afwan. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Aina waroku? Di mana kertas Ainal itu? waroku ya. Ainal waroku? Di mana kertas itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Di atas meja. Nah, Ustaz. Betul, terus? Ustaz. Ya. Ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Huwa fil faslu. Fasfil Huwa fas. fi Ya Ustaz, afwan. fil fasli. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Taib. Aina Yasirun? Di mana Mm-hmm. Yasir? Huwa fil apa ini Ustaz? Mirhadi. Betul Ustaz? Betul, fil mirhadi. Dia di dalam apa nih Ustaz? Mirhadi Ustaz? Toilet sama hammam ya, mirip. Oh, sama hammam ya. Ya. Dia di dalam kamar mandi gitu Ustaz ya? Iya. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di atas langit, Ustaz. Di atas langit, di langit ya, betul. Oh, di langit ya. Ya bereskan saja silakan nomor 10. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Nah, betul. Sekarang pertanyaannya. Ya, Ustaz. Huwa, kita lihat ke nomor 7, huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Nah. Ya, huwa fil fasli. Jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Baik. Jumlah sendiri dibagi menjadi berapa? Jumlah terbagi 2, Ustaz. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, kalau ini jumlah ismiyah, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena ada apa ya? Huwa, Ustaz ya. Ya, karena diawali oleh isim. Iya. Kalau jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini manakah mubtada, manakah khobarnya? Mubtadanya huwa fil fasli khobar. Baik. Mubtadanya huwa, khobarnya betul fil fasli. Di sini hukum asal mubtada itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, Ustaz. Baik, sebutkan macam-macam ma'rifah. Ma'rifah itu ada ad-domiru, kata ganti, huwa, huma, huwa, hiya, Ustaz ya. Betul. Kemudian al-alamu, al-alam, semua nama orang atau nama tempat seperti Makkah, Zaidun, Ustaz ya. Betul. Terus al-mubham atau isim yang samar, ada 2, isim isyarah itu kata tunjuk,
haza, hazihi, tilka, dan zalika. Terus isimul mausul, kata sambung alati dan alazi. Kemudian al-muhalla bi al yang dihiasi dengan alif lam. Dan yang terakhir belum kita pelajari ya, betul. Baik, sekarang fil fasli sebagai khobar bentuknya khobar apa? Khobar war majrur, Jar wal. jar wal majrur. Ya. Khobar yang telah kita pelajari baru Baru dua, Ustaz. Khobar mufrad dan khobar al-jar wal majrur. khobar mufrad dan al jar wal Majrur. majrur. Mumtaz. Baik, sekarang fil fasli, taib, fi di sini disebut huruf apa? Huruf jar, Maksudnya apa? memajrurkan. Taib, memajrurkan. Kemudian silahkan baca lagi yang alif di sini, Muhammadun sampai akhir dan Aminatu sampai akhir. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Mantap. Yang terakhir silahkan bereskan khatamkan. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Di sini kenapa Khadijatu tidak bertanwin? Al-alamul muannasu la yunawwanu. Ya, maksudnya apa? Nama-nama perempuan tidak boleh ditanwin. Tidak boleh bertanwin. Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Seperti itu ya. Jadi kaidahnya alhamdulillah ya dapat dimaksimalkan, dapat diaplikasikan dengan baik. Ana tes satu persatu, Masya Allah semuanya mumtaz ya. Bisa dapat mengaplikasikan. Insya Allah besok atau pekan depan kita masuk ke halaman selanjutnya. Masih pembahasan itu ya, tetapi kita akan baca mungkin agak cepat ya, karena sudah mungkin ya. Jadi kita masuk ke nanti halaman ke-24. Taib. Kepada ummahat jangan lupa untuk murajaah dan hafalkan kembali ya, itu kaidah-kaidahnya harus betul-betul di dalam kepala ya, harus betul-betul hafal. Nanti itu beberapa kaidah, beberapa istilah basic itu sangat-sangat membantu ketika masuk ke jilid kedua. Ini baru pembukaan saja ya, belum inti permainannya belum kita mulai. Taib. Kita cukupkan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.